Rumah 2 lantai di kawasan perumahan elit Jakarta Selatan itu sering menjadi bahan iri tetangga. Cat putih gadingnya selalu tampak bersih. Halaman kecil di depannya tertata rapi. Dan mobil SUV hitam terparkir manis di carport. Dari luar, kehidupan di dalamnya terlihat sempurna. Sebuah potret keluarga muda mapan yang sering dipuji. Hendra, 30 tahun, dan Rani, 30 tahun, telah menikah selama 8 tahun. Mereka bertemu saat kuliah, tumbuh bersama dari nol, dan meniti kehidupan dengan cara yang bagi banyak orang terbilang sukses. Hendra bekerja sebagai manajer proyek di perusahaan konstruksi nasional. Pekerjaannya menuntut mobilitas tinggi, Balikpapan, Samarinda, Surabaya, namun hasilnya sepadan. Ia dikenal teliti, tenang, dan jarang gagal menyelesaikan proyek. Rani, istrinya, mengelola sebuah butik pakaian wanita yang berlokasi di mall prestisius. Awalnya butik itu hanyalah mimpi kecil yang didukung penuh oleh Hendra. Modal, relasi, bahkan sistem pembukuan, semuanya disiapkan oleh Hendra. Ia percaya pada Rani, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai partner hidup. Pagi itu berjalan seperti pagi-pagi sebelumnya. Hendra sudah siap berangkat sejak pukul 6. Kemeja biru mudanya licin tanpa lipatan. Sepatu kulit mengkilap, jam tangan terpasang rapi. Di meja makan, sarapan sederhana tersaji, roti panggang dan telur mata sapi. Rani turun dari tangga dengan pijama sutra, rambutnya disanggul asal. Ia duduk tanpa menyapa. "Kamu jadi berangkat hari ini?" tanya Rani sambil memainkan ponselnya. "Iya, Balikpapan, 3 hari," jawab Hendra singkat namun lembut. Rani mendengus pelan. Lagi-lagi, Hendra berhenti mengunyah. "Aku sudah bilang dari minggu lalu." "Ya, aku tahu, tapi tetap saja." Nada Rani datar, tapi mengandung ketidakpuasan yang tak lagi ia sembunyikan. Hendra memilih diam. Ia sudah terbiasa dengan nada itu. Nada kecewa tanpa solusi. Nada yang belakangan sering muncul. Ia meneguk kopi dan berdiri. "Aku pergi dulu. Jangan lupa meeting sama supplier kain siang ini." Rani mengangguk tanpa menatap. Pintu rumah tertutup meninggalkan keheningan yang menggantung. Awalnya, semua retakan itu kecil, terlalu kecil untuk dianggap masalah. Rani mulai sering mengeluh. Hendra terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu fokus pada kerja. Hendra di sisi lain merasa semua yang ia lakukan justru untuk Rani, untuk rumah itu, untuk butik itu, untuk masa depan mereka. Masalah kecil mulai berulang. Butik Rani beberapa kali mengalami selisih kas. Tidak besar, tapi cukup sering. Saat Hendra menanyakan laporan keuangan, Rani selalu tersinggung. "Kamu gak percaya sama aku?" bentaknya suatu malam. "Bukan gitu. Aku cuma mau bantu," jawab Hendra sabar. "Aku bisa urus sendiri. Kamu pikir aku bodoh?" Sejak kapan pertanyaan menjadi tuduhan, Hendra tak tahu. Ia hanya tahu, setiap kali mencoba terlibat, Rani merasa direndahkan. Maka ia mundur, perlahan. Di lain waktu, Rani mengeluh soal hidupnya yang terlalu sepi. "Kamu tahu nggak rasanya makan malam sendirian hampir tiap hari?" ucap Rani sambil melipat pakaian dengan kasar. "Aku kerja, Ran." "Aku juga kerja, tapi aku masih pulang ke rumah." Hendra ingin mengatakan bahwa semua itu sementara, bahwa proyek ini akan selesai, bahwa ia menabung agar mereka bisa membeli rumah lebih besar, merencanakan anak, hidup lebih tenang. Tapi kata-kata itu terasa basi di telinga Rani. Jarak emosional mulai berbentuk, bukan karena pertengkaran besar, melainkan karena keluhan kecil yang tak pernah benar-benar selesai. Suatu sore Rani bertemu kembali dengan Bayu. Bayu adalah mantan rekan kerjanya di butik lama sebelum Rani membuka usaha sendiri. Pria itu ramah, pandai bicara, dan selalu tahu cara membuat orang merasa diperhatikan. Mereka bertemu tak sengaja di sebuah kafe dekat mall. "Rani, gila, lama gak ketemu?" sapa Bayu antusias. Rani tersenyum. Untuk pertama kalinya hari itu, senyum yang tulus. Mereka berbincang tentang bisnis, tentang masa lalu, tentang betapa beratnya mengurus usaha sendirian. Bayu mendengarkan, sesuatu yang menurut Rani sudah lama tak ia dapatkan di rumah. "Kamu kelihatan capek," kata Bayu lembut. Rani terdiam sesaat. "Iya, mungkin." Bayu tidak menghakimi,
tidak menyelah, ia hanya hadir. Pertemuan itu berulang, awalnya atas nama profesional, diskusi supplier, peluang usaha, ide kolaborasi. Namun perlahan obrolan bergeser, dari bisnis ke perasaan, dari keluhan ke pembenaran. Kadang orang baik itu lupa caranya hadir, ucap Bayu. Kalimat sederhana, tapi menancap. Di rumah Hendra masih sama, bangun pagi, bekerja keras, pulang dengan tubuh lelah dan hati yang berharap. Ia tidak tahu bahwa istrinya mulai membandingkan, tidak tahu bahwa setiap kekosongan kecil yang ia tinggalkan diisi oleh orang lain. Malam-malam menjadi semakin sunyi, percakapan mereka dangkal, sentuhan menjadi jarang. Rani mulai sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum pada layar yang bukan milik Hendra. Namun Hendra belum tahu, dan Rani belum sepenuhnya melangkah terlalu jauh. Retakan itu masih halus, hampir tak terlihat. Tapi retakan jika dibiarkan, selalu mencari jalan untuk melebar. Masalah di butik Rani tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya ditutup, ditambal, lalu dibiarkan menunggu waktu untuk bocor kembali. Setiap akhir bulan, Hendra selalu menyempatkan diri meninjau laporan keuangan. Bukan karena curiga, melainkan karena kebiasaan profesional. Namun, beberapa angka terasa janggal. Selisih kas yang kecil tapi konsisten. Biaya operasional yang melonjak tanpa penjelasan rinci. "Ran, ini kenapa biaya promosi bulan ini double?" tanya Hendra suatu malam. Suaranya tetap tenang. Rani menghela napas panjang. "Aku sudah jelasin kan, event dadakan. Kamu gak ngerti dunia fashion?" Nada itu lagi, nada meremehkan. Hendra menutup laptopnya. "Kalau kamu capek, aku bisa carikan konsultan keuangan." "Jadi sekarang aku dianggap gak becus?" Rani melempar handuk ke sofa. "Kamu selalu merasa paling tahu." Pertengkaran itu tidak besar, tidak ada teriakan panjang, tapi ada satu kalimat yang membuat Hendra terdiam cukup lama. "Kamu cuma jago cari uang, urusan lain kamu gak pernah benar-benar ada." Kalimat itu berputar di kepala Hendra berhari-hari. Ia mulai pulang lebih cepat saat bisa, mengajak Rani makan malam, membelikan bunga tanpa alasan. Tapi perubahan itu datang terlambat, atau setidaknya terasa begitu bagi Rani. Sementara itu, Bayu hadir dengan ritme yang berbeda. Ia selalu punya waktu, selalu membalas pesan, selalu menyetujui keluhan Rani tanpa mencoba meluruskan. Dalam obrolan mereka, Hendra perlahan berubah menjadi sosok yang tidak peka, terlalu sibuk, dingin. "Kamu berhak bahagia, Ran?" tulis Bayu suatu malam. Rani membaca pesan itu berulang kali. Ia tahu batas, ia tahu ini berbahaya. Tapi ia juga tahu satu hal, ia menikmati perasaan didengar. Masalah butik semakin memburuk ketika salah satu supplier utama menagih pembayaran yang tertunda. Nominalnya tidak kecil. Rani panik. Ia tidak berani langsung bicara pada Hendra. Ia takut dianggap gagal. Bayu menawarkan bantuan. "Aku kenal orang yang bisa pinjami dana sementara, bunga kecil," kata Bayu saat mereka bertemu di mobilnya. "Legal?" tanya Rani ragu. Bayu tersenyum. "Selama kita pintar mainin arusnya." Rani mengangguk. Keputusan itu menjadi awal dari serangkaian kebohongan kecil. Rekening butik mulai dipakai tidak sesuai fungsi. Dana masuk dan keluar tanpa transparansi. Semua demi menutup lubang yang terus membesar. Di rumah, hubungan Rani dan Hendra semakin dingin. Rani mudah tersulut emosi. Hendra merasa berjalan di ladang rancau. Salah bicara sedikit, pertengkaran kecil muncul. Suatu malam saat Hendra pulang lebih cepat, ia mendapati Rani sedang berdandan rapi. "Mau kemana?" tanya Hendra. "Meeting klien," jawab Rani singkat. Hendra mengangguk. Ia percaya. Yang tidak ia tahu, Rani bertemu Bayu di sebuah apartemen sewaan. Bukan untuk berbuat apa-apa, setidaknya belum. Mereka hanya duduk, minum kopi, berbicara panjang tentang hidup, tentang rasa sepi, tentang ketidakpuasan. Namun kedekatan itu semakin kabur batasnya. Bayu mulai berani menyentuh tangan Rani lebih lama. Rani tidak menariknya. Dalam hatinya ia berkata, "Ini hanya teman, aku cuma butuh sandaran." Pada titik ini, Rani sudah membuat pembenaran. Bahwa Hendra terlalu sibuk, bahwa ia berhak bahagia, bahwa ia tidak melakukan kesalahan besar. Belum. Masalah kecil di rumah terus berulang, tidak pernah diselesaikan, hanya dipendam. Dan setiap kali Hendra mencoba memperbaiki, Rani justru merasa semakin tertekan. Puncaknya terjadi ketika Hendra menemukan email tagihan yang terlewat.
Kenapa supplier ini kirim ke email aku? Tanya Hendra. Rani membeku sesaat. Mungkin salah kirim. Jumlahnya besar, Ran? Aku sudah urus. Bentak Rani tiba-tiba. Kenapa sih kamu selalu ikut campur? Pertengkaran itu lebih keras dari biasanya. Rani menangis, Hendra terdiam. Malam itu mereka tidur membelakangi satu sama lain. Dan di saat itulah Rani mengirim pesan pada Bayu. Aku capek, aku merasa sendirian. Bayu membalas cepat. Aku ada. Celah itu kini terbuka lebar, dan Rani sadar atau tidak mulai melangkah masuk. Pada awalnya, Rani masih meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan bukan perselingkuhan. Ia hanya bertemu, hanya berbicara, hanya mencari ketenangan yang tak lagi ia temukan di rumahnya sendiri. Setiap kali hati kecilnya berontak, ia mengingat kembali malam-malam sepi, pesan Hendra yang singkat, dan janji-janji kebersamaan yang selalu tertunda oleh proyek dan rapat. Namun, batas itu rapuh. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Rani bertengkar hebat dengan Hendra. Lagi. Penyebabnya sepele. Hendra membatalkan makan malam yang sudah direncanakan karena klien mendadak meminta revisi desain. Kamu selalu punya alasan, ucap Rani dengan mata basah. Ini pekerjaanku, jawab Hendra lelah. Dan aku apa? Pengisi waktu luang. Hendra terdiam. Ia ingin menjelaskan, ingin merangkul. Tapi Rani sudah mengambil tasnya. Aku keluar sebentar, katanya dingin. Ia tidak pulang ke rumah malam itu. Rani pergi ke apartemen Bayu. Hujan membuat segalanya terasa lebih dramatis, lebih benar. Di sana, tanpa banyak kata, batas itu runtuh. Sentuhan yang seharusnya berhenti menjadi pelukan. Pelukan menjadi ciuman, dan pembenaran berubah menjadi pengkhianatan. Setelahnya, Rani menangis, bukan karena menyesal sepenuhnya, tapi karena hidupnya terasa semakin kusut. Bayu memeluknya. Kamu gak salah, kamu cuma butuh dicintai. Kalimat itu menjadi racun yang manis. Sejak malam itu, semuanya berubah. Rani mulai hidup dalam dua dunia. Di rumah, ia menjadi istri yang dingin dan mudah marah. Di luar, ia menjadi perempuan yang merasa kembali diinginkan. Kebohongan kecil menjadi rutinitas, lembur fiktif, meeting dadakan, ponsel yang selalu disenyapkan. Hendra mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia tidak langsung curiga pada perselingkuhan. Yang ia rasakan adalah kehilangan keintiman, kehilangan kejujuran. Rani tidak lagi bercerita, tidak lagi tertawa bersamanya. Tatapannya kosong, seolah rumah itu hanya tempat singgah. Suatu malam saat Rani mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Nama Bayu muncul. Hendra melihatnya sekilas, hanya nama, tidak ada pesan terbuka. Ia tidak menyentuh ponsel itu, tapi sesuatu di dadanya runtuh perlahan. Ia memilih percaya, karena percaya lebih mudah daripada menghadapi kenyataan. Di sisi lain, Bayu mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tidak lagi sekedar pendengar, ia mulai meminta. Aku lagi butuh dana, katanya suatu sore. Untuk apa? Bisnis kecil, nanti kita sama-sama enak. Rani ragu, tapi ia sudah terlalu jauh. Ia mentransfer sejumlah uang dari rekening butik. Lagi, kali ini lebih besar. Ia menutupinya dengan memanipulasi laporan. Masalah butik pun mencapai titik kritis. Vendor mulai mengancam. Audit internal perusahaan keluarga Hendra mulai mendeteksi aliran dana mencurigakan. Nama Bayu muncul berulang kali. Hendra tidak langsung meledak. Ia mengumpulkan data. Ia adalah orang proyek. Ia tahu kapan harus bertindak. Ia mulai mencocokkan tanggal, perjalanan dinasnya, pengeluaran butik, jadwal Rani. Polanya terlalu rapi untuk kebetulan. Dan malam itu datang. Hendra pulang lebih cepat dari Balikpapan. Ia tidak memberi kabar. Ia ingin memperbaiki segalanya, atau setidaknya memberi kejutan kecil. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Lampu kamar utama menyala. Dan di sanalah dunia Hendra runtuh. Pintu yang terbuka setengah, tawa yang bukan miliknya. Rani dipelukan Bayu. Semua pembenaran Rani, semua kebohongan kecil, semua keluhan berkumpul menjadi satu pengkhianatan telanjang. Hendra tidak berteriak, tidak mengamuk. Wajahnya pucat, matanya dingin. Keluar, katanya. Rani menjerit. Bayu gagap. Hendra tetap tenang. Tenang yang menakutkan. Keluar sekarang dan jangan pernah muncul di hidupku lagi. Setelah Bayu pergi, Rani bersimpuh, menangis,
memohon, mengatakan semua alasan yang selama ini ia ulangi pada dirinya sendiri. Aku kesepian, kamu selalu pergi, aku cuma butuh diperhatikan. Hendra menatapnya lama. Untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat Rani, bukan sebagai istri, tapi sebagai orang asing yang memilih menghancurkan segalanya. Kamu tidak kesepian, ucapnya pelan. Kamu hanya tidak pernah puas. Malam itu sesuatu di dalam diri Hendra mati, dan sesuatu yang lain, lebih dingin, lebih tegas, lahir. Ia tidak akan berteriak, ia akan bertindak, dan bagi Rani serta Bayu, mereka belum tahu satu hal. Balasan tidak selalu datang dengan kemarahan. Kadang ia datang dengan keadilan yang sunyi dan mematikan. Pagi setelah kejadian itu, rumah terasa seperti bangunan kosong yang kehilangan fungsi. Tidak ada suara langkah tergesa, tidak ada percakapan basa-basi, tidak ada rutinitas yang biasanya berjalan otomatis. Hendra sudah bangun sejak subuh, bukan karena gelisah, melainkan karena pikirannya terlalu jernih untuk kembali tidur. Ia duduk di ruang kerja, mengenakan kemeja putih sederhana. Di hadapannya tergeletak map-map rapi, dokumen aset, perjanjian pranikah, perjanjian tambahan yang pernah ditandatangani Rani setahun lalu saat ia meminta suntikan dana besar untuk butiknya. Saat itu, Rani menganggapnya formalitas belaka, tanda tangan tanpa membaca detail, karena percaya Hendra tidak akan macam-macam. Kepercayaan itulah yang kini berbalik arah. Pukul 7 pagi, Rani turun dengan mata sembab. Ia tidak tidur semalaman. Ia berharap Hendra akan luluh, akan berteriak, akan memarahinya, apapun selain sikap dingin yang membuatnya merasa tidak ada lagi ruang untuk bernegosiasi. "Hendra, kita bisa bicara," katanya lirih. "Kita sudah bicara cukup lama selama bertahun-tahun," jawab Hendra tanpa menoleh. "Dan kamu memilih tidak mendengarkan." Bel pintu berbunyi. Seorang pengacara wanita paruh baya masuk, diikuti 2 petugas keamanan internal perusahaan. Rani langsung panik. "Apa ini?" Suaranya meninggi. "Kamu mau apa?" Hendra berdiri. Untuk pertama kalinya sejak semalang, ia menatap Rani dengan penuh, bukan dengan cinta, bukan dengan benci, melainkan dengan kejelasan. "Mulai hari ini, kamu tidak lagi memiliki hak atas fasilitas apapun yang berasal dari perusahaan keluarga saya." Ia menyerahkan map hitam. "Semua aset yang selama ini kamu pakai, rumah ini, kendaraan, butik, rekening, secara hukum berada di bawah kendali saya. Klausul perselingkuhan dan penyalahgunaan dana aktif berlaku." Rani membuka map itu dengan tangan gemetar. Ia membaca satu persatu, dunia terasa berputar. Ini tidak adil," teriaknya. "Aku istrimu." "Kamu adalah istriku," jawab Hendra tenang, "sampai kamu memutuskan untuk menjadi sesuatu yang lain." Dalam waktu 3 jam, hidup Rani tercerabut dari akarnya. Ia hanya diizinkan membawa pakaian pribadi dan barang dasar. Kartu kreditnya diblokir, akses rekening ditutup. Mobil yang biasa ia kendarai ditarik oleh pihak leasing. Butiknya di mall disegel sementara untuk audit internal. Dan hasilnya menghancurkan. Aliran dana ke rekening Bayu terdeteksi jelas. Jumlahnya tidak kecil, cukup untuk menjerat Rani dalam kasus penyalahgunaan keuangan dan penggelapan internal. Bayu panik saat menerima panggilan Rani. "Bayu, kamu harus bantu aku. Semuanya kacau." Suara Rani bergetar. "Aku nggak mau terlibat," jawab Bayu cepat. "Ini urusan rumah tanggamu." "Urusan kita," teriak Rani. "Uang itu juga untuk kamu." Telepon terputus. Bayu menghilang. Nomornya tidak aktif. Apartemen sewaannya kosong. Ia meninggalkan Rani tepat seperti parasit yang telah menghisap habis inangnya. Hari-hari berikutnya menjadi spiral kehancuran. Rani pindah ke kamar kos sempit di pinggiran kota. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menghitung uang koin sebelum membeli makan. Vendor butik menagih hutang secara pribadi. Nama baiknya di dunia fashion runtuh dalam hitungan minggu. Teman-teman yang dulu memujinya menghilang satu persatu. Bayu yang mengira bisa kabur, tidak sepenuhnya lolos. Audit menyeret namanya. Ia kehilangan pekerjaan kontrak yang sedang ia jalani. Reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan yang mau berurusan dengannya setelah namanya tercatat dalam laporan keuangan bermasalah. Ia pindah kota, bukan untuk memulai hidup baru, tapi untuk melarikan diri dari bayang-bayang dirinya sendiri. Sementara itu Hendra menjalani hidupnya dengan sunyi yang berbeda. Ia tidak berpesta, tidak mencari pengganti. Ia bekerja, berolahraga, dan perlahan memulihkan dirinya. Ia memutuskan semua urusan hukum dengan rapi, tanpa drama. Baginya, ini bukan balas dendam. Ini adalah penutupan. Setahun berlalu,
Suatu sore Hendra berhenti di lampu merah dekat sebuah kafe kecil. Dari balik kaca mobilnya, ia melihat seorang wanita berdebat dengan pedagang kaki lima karena kekurangan uang kembalian. Rani, tubuhnya lebih kurus, wajahnya kusam. Tidak ada lagi aura percaya diri yang dulu ia banggakan, hanya kelelahan dan penyesalan yang menetap di matanya. Pandangan mereka bertemu. Rani membeku, dadanya sesak. Ia ingin berlari, ingin memohon, ingin mengatakan bahwa ia telah salah, bahwa semua alasan yang dulu ia buat hanyalah kebohongan untuk menutupi ketidakmampuannya bersyukur. Tapi Hendra tidak turun dari mobil. Ia tidak mendekat. Ia hanya menatap sejenak, seperti menatap masa lalu yang telah selesai. Lampu hijau menyala. Mobil Hendra melaju, meninggalkan Rani di tengah debu dan suara kota yang tidak peduli. Di saat itulah, Rani benar-benar mengerti. Ia tidak menghilangkan Hendra karena kesibukan. Ia tidak menghilangkan pernikahannya karena kesepian. Ia kehilangan segalanya karena memilih pembenaran daripada tanggung jawab. Istana yang dulu ia banggakan runtuh bukan karena satu kesalahan besar, melainkan karena serangkaian pilihan kecil yang salah yang akhirnya membentuk kehancuran sempurna. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rani harus menanggungnya sendirian.